Proklamasi Indonesia telah dikumandangkan lebih dari 69 tahun. Perjalanan panjang menuju kemakmuran bangsa selama rentang waktu itu tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai bangsa unggul di antara bangsa-bangsa lainnya, walau hanya di Asia Tenggara. Meski potensi kekayaan alam Indonesia, dari mulai iklim, mineral, flora dan fauna yang sangat berlimpah untuk menjadi modal memakmurkan bangsa ini. Ada 3 penyebabnya. Pertama katanya ada karena kesempatan. Banyak kesempatan yang itu memang didesain atau kadang-kadang peraturan kita juga tumpang tindih segala macam. Sistem kita juga yang kadang-kadang juga mendorong untuk terjadi demikian. Kemudian yang kedua itu adalah yang disebut dengan pressure, tekanan. Tekanan-tekanan ini ada yang dari dalam karena memang keinginan dia untuk terlihat hebat, terlihat segala macam, tapi secara profil sebetulnya dia tidak mampu untuk itu. Ini yang ini. Kemudian yang berikutnya tekanan dari pihak luar. Ini yang kadang-kadang atau seringkali mereka walaupun tadinya memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki kesadaran yang banyak, begitu berhadapan dengan tekanan yang seperti ini dia tidak mampu. Ini yang banyak dialami oleh para pegawai negeri kita. Tekanan dari atasan, tekanan dari politik. Orang yang hebat adalah mereka-mereka yang mampu menahan tekanan tersebut. Kita kan menginginkan Indonesia menjadi negara yang makmur. Artinya bahwa masyarakat kita menjadi tidak miskin. Tidak miskin itu artinya dia memiliki penghasilan. Dia memiliki penghasilan karena dia memiliki lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan kalau ada investasi. Sekarang kita lihat, karena kita dianggap sebagai negara korup, orang tidak mau investasi ke kita. Orang menjadikan kita sebagai pasar. Mereka investasi di negara tetangga. Dia jual ke Indonesia. Indonesia menjadi pasar. Ini yang menjadi akibatnya kita mengekspor tenaga-tenaga kerja yang itu. Kita punya 17.000 pulau. Baru 6.000 yang ada penghuninya. Masih sekitar 11.000 yang masih kosong. Satu saja kita kelola. Lapangan pekerjaan luar biasa. Warga negara Indonesia harus betul-betul jangan lagi naked emperor fenomeno, jangan lagi tidak peduli. Korupsi ini memang hulunya persoalan perekonomian, hulunya pembangunan. Jadi kalau umpamanya hulunya ini tidak kita benahi, hilirnya akan tetap seperti ini. Karena korupsi ini sesuatu hal yang konsil, sesuatu yang tertutup, tersembunyi. Dan itu biasanya berjamaah. Dan kadang-kadang itu kejadiannya itu satu kronologis yang panjang orang melakukan korupsi. Tidak bisa langsung tiba-tiba dia melakukan korupsi, nggak bisa tuh. Tahapan, sampai di sini. Nah, penegak hukum harus mampu untuk ini. Dan kita Indonesia harus mampu menghentikan kronologis yang ini. Harus mampu tuh, begitu dia sebelum sampai di sini sudah dipotong. Itu sistem yang harus dibangun oleh negara. Berbagai solusi terus dikencarkan oleh para penggiat integritas anti korupsi dengan harapan kekuatan mereka bisa selalu ada dan bisa menjalar untuk melawan korupsi. Solusi dasar pun kembali ke titik awal kita merdeka, di mana para pendahulu bangsa berintegritas menjadikan integritas sebagai naungan untuk pondasi dan pilar bangsa Indonesia. Ya, jadi korupsi itu salah satu penyebabnya adalah karena ada kemampuan, karena ada kekuasaan, power. Nah, kekuasaan itu ada pada para pimpinan-pimpinan. Jadi oleh karena itulah maka para pimpinan-pimpinan ini harus dipilih dengan cara yang baik-baik. Harus kita pilih yang betul-betul yang jujur, yang berintegritas. Artinya apa berintegritas? Artinya antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia perintahkan itu sama. Maka dalam rangka untuk memilih orang-orang yang memiliki kekuasaan itu tidak mesti umpamanya menteri eselon 1, juga para orang-orang lapangan
pegawai yang menerima orang untuk mendapatkan pelayanan publik di front office itu juga memiliki kekuasaan. Polisi yang di jalanan itu kekuasaannya lebih besar sekali itu. Nah, kekuasaan ini apabila tidak didasari dengan integritas yang tinggi, itu akan mudah dilakukan penyelewengan, penyimpangan atau yang disebut dengan abuse of power. Begitu sudah terjadi abuse of power, terjadilah yang namanya korupsi. Saya dulu berpendapat bahwa setelah tahun 2011 sudah tidak ada lagi korupsi. Ternyata timbul generasi muda korupsi. Kita menginginkan para pegawai-pegawai kita itu yang memiliki hati yang bersih, yang betul-betul, dan dia akan mengikuti itu. Dia jangan mau terintervensi dengan otaknya dan dengan inderanya. Dia harus betul-betul menyuarakan itu dimanapun dan kapanpun. Kalau kita di dalam setiap organisasi ada orang-orang yang seperti ini, yang akan menjadi embrio yang kita sebut dengan tunas integritas. Dia akan mewarnai di sekelilingnya. Dia akan yang melawan yang disebut dengan toxic employment itu, orang-orang yang menjadi racun. Nah, dia yang akan melawan ini. Ini yang kita butuhkan. Penyelenggara negara atau pemerintah itu kan bukan owner, bukan pemilik negara ini. Mereka itu hanya manajemen, hanya yang disuruh, yang diminta untuk menjalankan. Pemiliknya adalah seluruh rakyat. Nah, dalam rangka untuk menjalankan ini, dia harus mendapatkan kepercayaan. Nah, oleh karena itulah, maka dia harus menjalankan segala sesuatunya itu kongruen atau sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemilik. Dia harus bekerja sama, baik itu dengan instansi lainnya, dengan NGO, dengan mahasiswa, termasuk dengan media. Untuk itu, agar bisa mengetahui apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa yang program-program dia bisa tersalurkan kepada masyarakat. Ada 3 yang harus diperhatikan oleh kita untuk menjaga kesinambungan Indonesia atau yang disebut dengan sustainable development. Yang pertama, kita harus menjaga ekonomi kita. Nah, untuk menjaga ekonomi ini, maka salah satu utamanya adalah jangan sampai korupsi. Yang kedua, kita menjaga manusia-manusia kita, society kita. Bagaimana mereka berintegritas, saling menghargai, saling mempercayai, kemudian jujur, kemudian berjuang untuk bersama-sama. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting lagi ini, planet, lingkungan kita. Coba lihat itu. Selama beberapa tahun yang lalu gitu ya, bagaimana hutan kita dihabis gitu. Kayu-kayu kita dijual ke luar negeri, kemudian ditinggalkan seperti itu saja. Kalau umpamanya ini kita biarkan tebang terus hutan-hutan kita untuk kenikmatan sesaat, sustainable of Indonesia itu bisa terpengaruh. Jadi itu 3 itu yang harus betul-betul diperhatikan, bukan hanya oleh para pegawai yang biasa, juga para pemimpin kita. Ini harus kita jaga bersama-sama untuk sustainable Indonesia. Dengan dinaungi nilai integritas inilah, Indonesia dapat memaksimalkan segala potensinya, baik itu kekayaan alam maupun sumber daya manusia yang mengolahnya. Masyarakat dan pemerintah berjalan harmonis, mewujudkan Indonesia yang seutuhnya, sehingga dapat menjadi sebuah bangsa dan negara yang tidak hanya bersaing, tetapi dapat mengungguli dan menjadi panutan bagi bangsa dan negara lain di muka bumi ini.